I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Zarimah Ta'zir untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Zinayah. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke pengertian Zarimah Ta'zir. Nah teman-teman, sebelum membahas ke pembahasan yang lainnya, kita bahas dulu pengertian Zarimah Ta'zir. Zarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara syar'i atau jelas dalam nas baik Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zuhroh mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Nah, dari dua definisi di atas dapat dipahami ya teman-teman, bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Nah, seperti itulah pengertian Zarimah Ta'zir. Untuk selanjutnya kita bahas unsur-unsur Zarimah Ta'zir. Nah, di sini kita lihat ada 3 ya unsur-unsur Zarimah Ta'zir. Nah, yang pertama langsung saja rukun syar'i atau unsur formil, yaitu nas yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Yang kedua rukun maddi atau unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dan yang ketiga rukun adabi atau unsur moral, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Nah, jadi teman-teman, unsur-unsur jarimah itu ada 3 ya. Nah, dari ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Karena di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan zarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah. Misalnya, suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 dinar dan dilakukan diam-diam. Terus benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari 1/4 dinar atau dilakukan secara terang-terangan, meskipun memenuhi unsur-unsur umum, bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nas Al-Quran. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa. Jadi perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa unsur-unsur jarimah itu ada 3, yaitu rukun syar'i, rukun maddi, dan adabi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas macam-macam jarimah ta'zir. Nah, setelah tadi kita membahas unsur-unsur jarimah ta'zir, sekarang kita membahas macam-macam jarimah ta'zir. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama, jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, dan yang kedua, jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia. Nah, apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Dan yang ketiga, ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum. Nah, apabila dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, maka ta'zir juga dapat dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisos, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab atau oleh keluarga sendiri. Yang kedua, jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syarah, tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarah. Jenis-jenis jarimah ta'zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Ini baru sebagian ya dari macam-macam jarimah ta'zir. Ada juga pendapat dari Abdul Aziz Amir
yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muhlis membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, dan yang kedua jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan. Ketiga, jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan, dan kerusakan akhlak. Dan yang keempat, jarimah takzir yang berkaitan dengan harta. Yang kelima, jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Dan yang keenam, jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum. Jadi banyak banget ya untuk macam-macam jarimah takzir. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman takzir. Nah, ada apa aja sih hukuman takzir itu, seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, bisa kita lihat hukuman jarimah takzir itu ada 4 ya. Yang pertama, hukuman takzir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada 2, yaitu pertama, hukuman mati, dan kedua, hukuman dera. Dan yang kedua, hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada 2, yaitu pertama, hukuman penjara, dan kedua, hukuman pengasingan. Yang ketiga, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu bertanya ditahan. Dan yang keempat, hukuman-hukuman takzir yang lain yang dimaksud dengan hukuman-hukuman takzir yang lain adalah selain hukuman takzir yang disebutkan di atas, yaitu ada peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang jarimah takzir. Dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan sikap saya saat menyampaikan materi ini. Semoga kalian para pendengar dan pembaca bisa memahami jarimah takzir dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.